21 September, Taiwan mencatat 46.673 kasus lokal. CECC menjelaskan angka ini telah berkurang dibandingkan Rabu lalu. Sementara itu, mengenai kapan Taiwan akan membuka kembali perbatasan negara, Kamar Dagang Umum Republik Tiongkok menyerukan pemerintah secepatnya mengumumkan pembukaan untuk menarik konsumsi Wisman agar normalisasi ekonomi bisa dipulihkan. 尽快的解封国门啊，9月底跟10月没有什么太大差别，你差个10天5天有什么意义呢？ Menghadapi tekanan bisnis, Perdana Menteri Su Tseng-chang hari Rabu pagi menegaskan pemerintah sedang melangkah menuju pembukaan perbatasan. Sementara CECC mengatakan ada kesempatan pembatasan akan dicabut pada Oktober, tapi tanggalnya belum diputuskan, mengingat bahwa puncak lonjakan kasus kali ini akan terjadi pada akhir September. 21 September, Hari Pencegahan Bencana Nasional. CWB mengadakan latihan pengiriman pesan pemberitahuan bencana gempa pada pukul 9.21 pagi. Karena gempa dahsyat baru saja terjadi, banyak warga terkejut saat ponselnya berbunyi. Kementerian Dalam Negeri dan Pemda juga mengadakan latihan skala besar masing-masing dengan menurunkan personel pertolongan darurat. Latihan mensimulasi gempa magnitudo 8,0 di zona subduksi Ryukyu yang mengakibatkan runtuhnya banyak bangunan di Taiwan Timur. Oleh karena gempa dahsyat baru saja melanda beberapa hari lalu, semua peserta sangat merasakan realita kekuatan alam. Gempa dahsyat 9.18 menimbulkan bencana serius di Hualien, terutama di desa Yili, di mana pemerintah mendata kerusakan di 139 kediaman warga yang membutuhkan penguatan struktur anti gempa, termasuk 5 bangunan berbahaya yang harus segera dibongkar. 拆除的话，我们会补助他一定金额的救助金，另外有一定期间内的一个出租租赁房屋的一个经费补助。 Pemkab Hualien telah mengalokasikan dana bantuan rekonstruksi bagi korban, juga menawarkan penampungan sementara atau memberikan subsidi biaya sewa rumah. Bantuan juga direncanakan untuk manca kerusakan lain seperti peralatan rumah tangga dan kendaraan. Detail permohonan akan diumumkan dalam waktu dekat. Terlihat lantai 2 telah ambruk menjadi lantai 1. Gedung sembahyang Ikuan Tao bertingkat 3 di Yili juga roboh. Menurut Ketua RT setempat masih untung acara sembahyang dengan ratusan peserta pada hari terjadinya gempa telah dibatalkan. Kalau tidak, jumlah korban pasti tidak terkira. Sementara itu, lemari penampungan abu jenazah di 2 rumah abu di Yili juga ambruk. 154 guci abu rusak. Puingnya banyak yang tercampur menjadi satu, susah dibedakan. Pihak berwenang telah menghubungi anggota keluarga, berencana membuat tablet bersama atau beralih pada pemakaman perlindungan lingkungan. Riset Survei Geologi Sentral Kementerian Ekonomi menemukan ada 36 sesar aktif di seluruh Taiwan. Di antaranya, sesar kaki gunung yang melintasi Taipei dan New Taipei dianggap paling berbahaya. Sesar kaki gunung dibagi menjadi 2 bagian, yakni bagian selatan dan utara. CWB mengingatkan andai kata terjadi gempa kuat yang menurunkan ketinggian basin Taipei, kebanyakan daerah akan ambruk dan tergenang air. 大地震的几率在目前看起来并不大。 如果三角断层发生大地震，那个情况确实是会非常的难以想象哈。 Pakar setuju dengan pendapat bahwa kemungkinan gerakan sesar dalam waktu dekat akan sangat rendah. Menurutnya, frekuensi gempa di kawasan ini adalah sekitar 700 tahun, sementara gempa besar di Taipei terjadi 300-an tahun lalu, berarti hingga kini hanya separuh dari siklus gempanya. Tapi pengembangan berlebihan termasuk reklamasi daratan akan memperpendek siklus tersebut. Konsekuensinya mencakup runtuhnya bangunan, pencairan tanah, masuknya air laut melalui sungai Tanshui, dan sebagian wilayah Taipei akan menjadi rawa. 不只是三角断层，别的地方传过来的地震，震度5级以上都有可能会产生液化。那液化的话，就会让你的这个房子的基础呢失去支撑力。 Sekarang ada 640.000 bangunan 30 tahun ke atas di Taipei. Untuk mengurangi kerusakan gempa, pakar menyarankan implementasi pembaruan kota khusus pencegahan bencana, termasuk pengurangan pengembangan di daerah rawan banjir.